Pada hari dan lokasi yang telah ditetapkan, calon asesi menemui asesor untuk mengikuti konsultasi pra-asesmen. Asesor membuka konsultasi dengan memberikan salam dan perkenalan. Agi, sabar, duduk, Ibu. Agi, makan dulu. Menempatkan asesi dalam kondisi yang nyaman dan kondusif, lalu menjelaskan serta mendiskusikan tujuan konsultasi pra-asesmen. Berkasnya, yuk kita duduknya di sebelah sana. Silakan. Pra-asesmen ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa sebelum melakukan asesmen, mengkonfirmasi data-data, mengecek segala sesuatu yang diperlukan, dan melakukan persetujuan asesmen nantinya. Usai pembukaan, asesor akan menjelaskan jika ada asesi yang mempunyai keterbatasan sesuai karakteristik yang dimilikinya sehingga diperlukan penyesuaian yang wajar dan beralasan. Maka asesi harus mengisi pada formulir FRAK 7. Seperti contohnya, jika rencana asesmen dan perangkat asesmen tidak sesuai dengan acuan pembanding, potensi asesi dan konteks asesi, jika asesi merasa keletihan, sakit, serta jika kondisi alam seperti listrik padam. Ya baik, ada sedikit informasi juga nih, ini penting ya. Saya ingin menanyakan kepada kalian, apakah di antara kalian ada yang berkebutuhan khusus? Tidak ada. Jadi tidak ada yang perlu misalnya nanti kursi roda, tidak ada. Pendengaran normal, alhamdulillah. Karena kami melakukan asesmen ini benar-benar berprinsip pada prinsip asesmen, yaitu yang valid, reliable, fleksibel dan adil. Jadi fleksibel di sini kami tidak akan memaksakan kalau memang kalian harus butuh kursi roda, ya kami siapkan kursi roda, misalnya seperti itu ya. Tapi kalau memang semuanya normal, tidak ada kebutuhan khusus, berarti sesuai dengan standar seperti biasanya bekerja, melakukan ujian normal ya. Kalau mau melihat juga ini ada formnya. Jadi kalau memang di antara kalian atau mungkin kalian bisa informan ke teman kalau ada yang berkebutuhan khusus, kami ada formnya di sini FRAK 07 tentang penyesuaian yang wajar dan beralasan. Oke baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai metode asesmennya ya. Kalian nantinya di hari yang sudah dijadwalkan akan mengikuti 3 metode asesmen. 1 melalui uji tulis, uji lisan, dan metode observasi langsung. Nah, semuanya itu kalian lakukan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Pada tahapan selanjutnya, asesor menjelaskan proses asesmen sesuai dengan unit kompetensi yang akan diuji. Standar kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNI atau ASEAN Common Competency Standard for Tourism Professional (ACCSTP). Selain itu, asesor juga menjelaskan mengenai rencana asesmen dan metode asesmen dalam form FRAK 0. 1. Seperti 1. Observasi langsung FRAA 01. Dalam ASEAN FROC. Tugas praktik demonstrasi FRIA 02. Pertanyaan mendukung observasi FRIA 03. Pertanyaan tertulis FRIA 6. Dalam ASEAN FRWQ. Pertanyaan lisan FRIA 7. Dalam ASEAN FRUQ. Dan di sini pun untuk mempersiapkan diri kalian agar memenuhi ke seluruh unit kompetensi tersebut, saya akan bacakan juga 20 unit kompetensi yang harus kalian buktikan bahwa kalian kompeten ya. Di sini tuh ada 20 unit kompetensi, bisa kalian lihat di sini. Jadi ini ada 20 unit kompetensi. Nah, inilah yang harus kalian buktikan bahwa kalian bisa memenuhi unit kompetensi ini. Langkah berikutnya, asesor menjelaskan pengorganisasian asesmen, termasuk pengaturan sumber daya, dukungan spesialis, personel, rekaman, dan laporan.
konfirmasi jadwal asesmen dan tempat uji kompetensi. Asesor juga memberikan informasi mengenai tata tertib asesmen, aturan Universitas Asa Indonesia, serta keselamatan kerja di tempat uji kompetensi. Setelah itu, asesor dan asesi menandatangani formulir persetujuan asemen dan kerahasiaan atau Form FRAK 01. Asesor juga menjelaskan mengenai formulir banding asesmen yang dapat digunakan jika asesi merasa hasil yang diberikan tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Menggunakan formulir FRAK 4. Nah, kemudian di dalam asesmen ini pun ada yang kita katakan sebagai bandingnya. Jika nanti suatu saat atau hasil asesmennya ada hal yang tidak kalian setujui, mungkin gini, saya mampu nih, kenapa saya dikatakan tidak kompeten? Nah, kalian boleh banding, ya, kalian boleh banding, dan di sini juga ada form bandingnya ya. Jadi kita sudah sama-sama mengetahui dari awal bahwa asesmen ini ada formulirnya, ada formnya untuk melakukan banding. Tapi ini akan diisi nanti kalau memang kalian melakukan banding. Tapi kalau untuk sementara di asesmen ini tidak ada ya. Jadi saya hanya menginformasikan bahwa nanti Anda berhak banding. Ya. Informasi terakhir yang disampaikan adalah formulir asesmen mandiri atau FRAPL 02 yang telah diisi oleh asesi dan berkas lampiran bukti, kemudian dicocokkan dengan bukti-bukti relevan dari pelatihan dan pekerjaan. Asesor memastikan bahwa bukti-bukti tersebut memenuhi kriteria valid, asli, terkini, dan memadai. Berdasarkan hasil review, asesor melengkapi formulir FR.APL.02 dengan rekomendasi mengenai kelayakan asesi untuk melanjutkan ke tahap asesmen berikutnya. Untuk mengikuti asesmen selanjutnya ya. Continue to next. Ya. Jadi kalian nanti datang lagi ke tempat TUK ya, tempat uji kompetensi yang sudah disampaikan tadi, yaitu di Kitchen Unit B, Kampus Asa Indo, jam 8 pagi. Ya, kami tunggu di sana. Jangan lupa dibawa semua peralatan atau bahan-bahan yang akan kalian nanti demonstrasikan. Ya. Asesor kemudian menutup konsultasi pra-asesmen dengan memberikan salam. Oke, baik. Kalau begitu, asesmen sudah kita jalankan ya, sudah selesai kalian laksanakan. Nanti next assessment ketemu lagi di tanggal 25 Februari. Ya, semoga sehat semua. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya. Ini jadi yang 07 udah di sini.